Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah perbandingan HTN ya. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang lembaga eksekutif ya. Satu dari 3 bagian trias politika ya, atau lembaga eksekutif maupun kekuasaan eksekutif yang merupakan bagian dari trias politika yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, yang pertama eksekutif merupakan bagian dari trias politika ya, atau pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan ya, tergantung teori mana yang digunakan. Jadi pada intinya trias politika itu berangkat dari asumsi bahwa kekuasaan itu tidak bisa terpusat. Kekuasaan itu harus terbagi maupun terpisah ya, tidak tersentral dalam satu sosok, tidak tersentral dalam satu lembaga, tapi dipisah-pisah atau dibagi-bagi ke dalam beberapa kekuasaan, cabang-cabang kekuasaan. Nah, kita sudah bahas tentang trias politika di sebelumnya. Nah, kalau legislatif atau parlemen itu bagiannya orang bersuara, perwakilan dari rakyat. Yang di banyak teori itu mereka memiliki kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Maka di eksekutif ya, dia adalah kekuasaan yang menjalankan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau legislatifnya buat aturan, eksekutifnya yang melaksanakan aturan. Nah, di Indonesia kekuasaan legislasi kan atau parlemennya ada di DPR, sedangkan eksekutifnya adalah pemerintahan presiden dan bawahannya. Nah, maka harus sering teman-teman lihat ya, kadang ada orang DPR kan cuma janji-janji, politikus janji-janji ya. Nah, mana buktinya ya? Ya seharusnya buktinya adalah mereka menjalankan amanat mereka sesuai dengan tupoksinya, yaitu dalam pengawasan, pembuatan legislasi maupun dalam penganggaran ya. Jadi tugasnya cuma di situ aja, tidak lebih atau tidak banyak. Kalau nagih janji ya ke pemerintah, soalnya mereka yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, eksekutif ini merupakan core of government atau pusat atau intinya pemerintahan. Ya. Makanya secara administratif pun untuk kepala pemerintahan itu didahulukan ya. RI 1 itu dimanapun ya tetap satu. Karena mereka bagian dari kekuasaan yang paling penting gitu. Ya oke, konsepnya bagus, legislasinya bagus, ya buat aturannya bagus, tapi tidak ada yang melaksanakan ya sama aja gitu. Nah disinilah peran-peran dari pemerintahan ya, pemerintahan itu sangat utama sekali. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Nah peran utama eksekutif pada dasarnya ada dua, yaitu Chief of State atau kepala negara. Jadi kepala negara berfungsi sebagai simbol pemerintah atau menjadi juru bicara utama pemerintah. Nah, Chief of State ini bisa Anda lihat di negara-negara dengan menjalankan model-model monarki, konstitusional maupun monarki biasa. Nah, model-modelnya adalah dengan kepala negara. Dia hanya berperan sebagai kepala negara saja. Ya. Misalnya di Inggris, Ratu Elizabeth itu bukan, ya memang dia seorang wangsa kerajaan ya, dari wangsa Tudor ya. Tapi dia bukan ya, dia tidak menjalankan pemerintahan gitu. Seperti bisa kita lihat ketika dalam Perang Dunia Kedua, yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menterinya ya. Yang habis ini kita bahas sebagai head of government ya, atau kepala pemerintahan ya. Kepala negara hanya berfungsi untuk ritus-ritus secara simbolik saja gitu ya. Dalam upacara-upacara kenegaraan atau dalam hal-hal negara membutuhkan juru bicara, penampilan utamanya adalah ada di ratu gitu ya, ada di raja, king ya. Atau presiden pun ada ya, tetap ada. Nah, ada head of government atau kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintah tugasnya adalah memimpin pejabat-pejabat
dan agen-agen pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah gitu. Nah, head of government ini atau kepala pemerintahan ini bisa perdana menteri maupun presiden tergantung sistem yang mereka gunakan, apakah parlementer atau presidensil gitu. Tapi memang kebanyakan kalau kepala pemerintahan itu kebanyakan perdana menteri ya, dia membawahi menteri-menteri dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi dia tidak berfungsi secara simbolik, tidak merupakan representasi utama dari suatu negara. Gitu. Nah, ada juga dua-duanya. Jadi eksekutif, ya kepala eksekutif itu juga kepala negara, juga kepala pemerintahan. Jadi satu, dia simbol negara, dan dia juga adalah simbol pemerintah, gitu. Menjalankan tugas pemerintahan. Misalnya di mana di Indonesia misalnya, Pak Jokowi itu ya selain dia adalah kepala negara, ya dia simbol negara, dia juga kepala pemerintah gitu. Di Amerika juga sama ya. Presidennya sekarang Joe Biden ya, dan dia juga menjalankan pemerintahan. Selain sebagai kepala negara secara simbolik, dia juga kepala pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari, ya. Memberikan perintah ya kan, kemudian menjalankan pemerintah, mentaati aturan perundang-undangan dan seterusnya ya. Jadi ada sebenarnya ada 3 model ya. Model yang chief of state hanya kepala negara saja, bisa kita lihat di Inggris ya, Ratu Elizabeth, atau head of government ya, dia sebagai kepala pemerintahan saja. Ini contohnya di banyak negara-negara parlementer, yang mana kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri ya, atau kemudian ada yang model-model menggunakan keduanya, yaitu pemimpin negaranya juga sebagai kepala negara, chief of state, dan juga dia juga sebagai kepala pemerintahan ya, seperti di Indonesia maupun di Amerika. Nah, ini tadi sudah kita bahas fungsi kepala negaranya, baik sebagai simbol maupun di ikoning atau pemegang mandat ya. Simbol tadi seperti chief of state, dan pegang mandatnya adalah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Jadi ya sama ya, hampir sama. Nah, tipe utama eksekutif itu ada 3. Yang pertama monarki keturunan. Bisa kita lihat di Arab Saudi, di Belgia, di Inggris maupun di Jepang. Ya. Di Arab Saudi sudah kita tahu memang bangsanya memang dari Najd ya, keluarga Najd dulu. Siapa sih turun rajanya sebelum Salman itu kan banyak. Ya di mana di Arab bisa kita lihat yang memimpin adalah dari keluarganya Salman ya. Dulu seorang keluarga yang berpisah dari Utsmani ya, dari Turki Utsmani, mendirikan negara sendiri ya, Wangsa Saud ya, Wangsa Saud. Namanya Ibnu Saud apa siapa sih, saya lupa ya. Di Arab Saudi yang memimpin keluarganya Saud lah intinya lah. Ya, keluarganya Saud, kemudian mereka lah yang memimpin negara ini ya dari awal sampai ya sekarang ya. Awal mereka berdiri memberontak. Kalau ceritanya mereka memberontak terhadap Utsmani yang bekerja sama dengan Kolonel Lawrence yang kemudian bisa memisahkan diri dari Utsmani dan mendirikan kerajaan sendiri, kerajaan Saudi. Dan jelas keturunannya mereka jelas ya, raja-rajanya jelas. Jadi karena mereka bentuknya kerajaan, maka yang memimpin negara itu dari awal sampai sekarang ya berdasarkan model-model keturunan. Ya. Selain di Saudi, kita bisa lihat di Belgia maupun di Inggris ya, kita sudah tahu, sudah pernah membahas di pertemuan kedua ya tentang sistem hukum itu ya, yang saya menjelaskan bahwa di Inggris itu yang jadi raja sampai sekarang adalah dari Wangsa Tudor ya, dari keturunan-keturunan bangsa Tudor, yaitu bangsa yang kemudian menaklukkan Wangsa Plantagenet yang dulu dipimpin oleh seorang keturunan Viking ya, saya agak lupa namanya. Di Inggris keturunannya juga sama, dia memimpin kepala negara. Nah, di Jepang juga sama ya, dari sistem kekaisaran ya.
yang dulu memimpin Jepang ya, sampai kemudian Jepang berganti menjadi arah republik dan monarki konstitusional, dan sekarang jadi masih dalam satu tahap yang sama ya, dengan berdasarkan keturunan ya, yang memimpin negara. Atau kemudian tipe utama yang lain adalah kepala pemerintahan atau presiden ya, contohnya bisa di Amerika dan Indonesia ya, bisa kita lihat ya, menggunakan sistem model pemilihan umum untuk memilih kepala pemerintahannya maupun presiden ya, dipimpin oleh satu orang ya, satu orang presiden maupun seorang wakil presiden. Dulu wakil yang terkenal itu wakilnya George Bush, namanya Mike Pence, dulu Menhan ya. Nah, tipe lain adalah kolegial eksekutif. Itu bisa kita lihat di Swiss ya, yang memimpin itu 7 anggota Federal Council, rotasi satu orang sebagai presiden. Jadi modelnya adalah kolektif kolegial, yang memimpin itu tidak hanya satu orang. Kalau di monarki keturunan gini kan, yang memimpin kan banyak satu orang, tapi dari keturunan ya kan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing memilih yang jadi presiden siapa gitu, nggak usah pusing-pusing, paling milih perdana menterinya aja ya. Kalau di Indonesia paling cuma di Jogja ya, gubernurnya pasti dari Kesultanan Yogyakarta dan wakilnya dari Pakualaman, itu udah pasti. Jadi orang Jogja nggak pernah ribut kalau pilkada gubernur, nggak pernah ribut ya, karena nggak ada yang nggak milih mereka ya, namanya aja daerah istimewa. Nah kalau Indonesia dipimpin satu orang ya, yang dihasilkan lewat pemilihan umum. Nah beda dengan Swiss yang modelnya adalah kolektif kolegial. Jadi yang memimpin itu satu forum. Jadi yang memimpin bukan person tapi forum ya, kolektif kolegial, kayak misalnya di KPK yang memimpin 5 orang, satu orang sebagai ketua ya. Terus sekarang Pak Firly Bahuri dan kemudian 4 anggotanya ya, yang memimpin itu 5 ya. Jadi kalau Anda nanya misalnya memimpin KPK siapa ya, Firly Bahuri ex officio sebagai ketua komisioner ya mungkin. Sama juga misalnya di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kolektif kolegial juga. Ketuanya Pak Haidar Nasir ya. Nah, kemudian ketua-ketua yang lain juga ada. Atau di beberapa tempat juga sama ya. Jadi memang untuk segi pengambilan keputusan mungkin agak lama ya kalau untuk model kolektif kolegial, tetapi lebih mungkin lebih bisa mengaspirasi banyak orang, menampung aspirasi banyak orang. Tapi saya nggak tahu nanti untuk pemilihan kolegial eksekutifnya seperti apa. Karena Swiss itu kan negara kecil ya. Swiss itu negara kecil yang mungkin secara politis juga tidak terlalu berpengaruh ya. Dan dia adalah satu negara netral ya di Eropa. Anda bayangkan di tengah Eropa itu dulu berkecamuk perang ya. Tapi Swiss tetap netral. Perang Dunia Kedua dia netral, tidak diserang Jerman juga gitu. Dan sampai sekarang pun markas-markas organisasi internasional kebanyakan ada di Swiss gitu ya. Mereka negara yang damai ya, nggak suka perang, makanya kan informasinya kan mereka nggak punya tentara ya. Nggak punya tentara karena memang tidak didesain negaranya untuk perang. Swiss itu memang tidak didesain untuk perang, untuk pertahanan negara dan seterusnya, tidak. Anda tahu yang utama dari Swiss itu apa? Yang utama dari Swiss itu pertukangan, terutama jam. Ya, jam tangan itu Swiss Army ya, dan banyak produk-produk Swiss. Barang-barang produksi itu bagus-bagus ya kan, masuk di berbagai negara. Kan mereka terkenal di situ, masyarakat pekerja gitu kan. Jadi mungkin karena pengambilan masyarakat pekerja nggak mau ambil pusing, ya udah pekerjanya untuk model-model pemerintahannya satu aja gitu ya, yang penting terpuaskan. Nah, kepala pemerintahan pada dasarnya tergantung juga dengan sistem pemerintahannya ya. Yang pertama, kepala pemerintahan sistem presidensil, ini dipimpin oleh presiden. Pertanggungjawabannya juga kepada presiden, terutama dalam hal ini adalah pertanggungjawaban oleh menteri ya, yang dibawa oleh menteri. Nah, ciri utama kepala pemerintahan sistem presidensil itu adalah dipimpin oleh seorang presiden. Jadi tumpuan paling berat itu adalah ada di presiden.
ya. Presidensil murni bisa Anda lihat misalnya di Amerika ya. Meskipun di Indonesia ada perbedaan, tapi di sana salah satu praktek presidensil terbaik gitu, secara sistem. Nah, ini pimpinan oleh presiden dan kemudian presiden punya ya, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri. Mengangkat menteri itu merupakan prerogatif presiden. Siapa yang jadi menteri ya itu terserah presiden. Kita nggak bisa intervensi. Ya. Parlemen nggak bisa intervensi atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh presiden. Apakah sekali kabinet atau kemudian kabinet bagi-bagi ya, terdiri dari banyak politikus atau kabinet yang benar-benar ahli dalam menangani persoalan tersebut. Nah, pertanggungjawaban pada presiden maksud dalam hal ini adalah para menteri-menteri yang telah ditunjuk presiden dan kemudian baru presiden bertanggung jawab ya, tergantung dari sistem presidensilnya. Tapi kebanyakan sistem presidensil memang tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Ya, kinerja mereka tidak dipertanggungjawabkan terhadap parlemen, tapi dipertanggungjawabkan langsung kepada rakyat. Semacam di Indonesia ya. Di Indonesia meskipun dulu ada sistem pertanggungjawaban terhadap parlemen, ya, tetapi itu pertanggungjawabannya hanya lewat pidato kenegaraan saja, tidak lewat satu proses visit yang visi yang ada teratur ya gitu ya, nggak ada gitu kan. Nah, ini ciri lainnya dari sistem presidensil di dalam kepala pemerintahnya adalah adanya kepastian waktu memegang jabatan. Jadi karena sistem presidensil itu posisi presidennya itu kuat, ya. Jadi dia tidak bisa langsung serta-merta dibubarkan oleh parlemen atau tidak serta-merta dijatuhkan oleh parlemen. Ya, karena sistemnya kuat, presidensil kuat. Semuanya ada di tangan presiden. Dan karena dia kuat, tidak bisa dijatuhkan parlemen, satu-satunya yang bisa menjatuhkan dia atau kemudian membuat dia jabatannya berakhir adalah sistem. Gitu. Sistemnya adalah di mana di aturan, di konstitusi, di undang-undang dasar atau apapun namanya yang sama. Gitu. Nah, kepastian ini ya membuat dia nggak bisa di-impeach. Impeach pun tentu ada dengan catatan tertentu. Nah, tapi pada dasarnya sistem presidensil itu karena kalau ada kepastian waktu untuk memegang jabatan, maka dia lebih stabil, ya, tidak berubah-ubah di tengah jalan, karena dia tidak bisa membubarkan parlemen dan pada dasarnya presiden pun tidak bisa membubarkan parlemen, gitu kan, karena adanya pemisahan kekuasaan itu tadi, gitu kan. Nah, kemudian check and balance, ya, check and balance ini saling membagi kekuasaan ya antar satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan presiden bisa mengajukan, DPR juga bisa mengajukan dan dibahas bersama ya. Dan lembaga peradilan pun bisa check and balance terhadap keputusan terhadap aturan tersebut ya. Misalnya aturannya dianggap bertentangan dengan konstitusi, ada Mahkamah Konstitusi, ada Tutsingreh ya, dan seterusnya. Jadi ada model check and balance antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, beda dengan parlementer ya, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, di sini memang ada supremasi parlemen ya, di mana Perdana Menteri lah ya ada tanggung jawab terhadap parlemen. Nah, mungkin secara pemilihan sama ya, memilih seorang presiden dan Perdana Menteri mungkin sama lewat pemilihan umum. Hanya saja ya, karena sistem supremasi parlemen ini membuat Perdana Menteri harus bertanggung jawab pada parlemen. Meskipun Perdana Menteri ini yang memilih bukan parlemen, tapi di sini karena supremasi parlemen cukup kuat ya, maka dia bertanggung jawab terhadap parlemen. Nah, sistem model-model pertanggungjawaban ini membuat parlemen itu Perdana Menteri itu tidak memiliki kepastian waktu megang jabatan. Karena biasanya salah satu ciri utama di parlementer adalah mereka memiliki kewenangan mosi tidak percaya. Ya, mosi ketidakpercayaan terhadap parlemen dan bisa membuat itu jatuh. Nah, Indonesia itu pernah menerapkan model-model parlementer seperti ini. Ya, selain presidensil di beberapa waktu ya. Jadi dulu pada tahun 1950 ada menggunakan Undang-Undang Dasar sementara ya, sampai kemudian dikeluarkan dekret presiden. Itu Indonesia menggunakan model parlementer ya, di mana dipilih Perdana Menteri meskipun tetap ada presiden ya, dalam hal presidennya adalah Soekarno,
Tapi mereka punya konsep Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan. Ya. Nah, ketidakpastian ini waktu memegang jabatan ini benar-benar terlihat dalam sistem parlementer di Indonesia, di mana parlemen dengan mudahnya menjatuhkan Perdana Menteri. Nah, ini penelitian saya di waktu di magister, saya melihat ada ketidakpastian waktunya ini terlihat banyak kabinet-kabinet yang jatuh di tengah jalan sebelum dipilih lagi dalam pemilu berikutnya, ya. Kabinet Natsir, ada kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Sudirman, dan seterusnya. Saling berganti terus-menerus gitu. Karena mudah dijatuhkan gitu. Karena posisi eksekutif tidak begitu kuat gitu. Dengan mudahnya dijatuhkan oleh parlementer, ya. Dijatuhkan oleh parlemen. Nah, praktek di Indonesia tersebut itu sempat tidak berjalan bagus. Tidak berjalan bagusnya karena memang terjadi dengan mudahnya penjatuhan presiden, ya, oleh parlemen, penjatuhan perdana menteri. Jadi hampir nggak ada yang lebih dari 1 tahun. 1 tahun itu cuma kabinet Natsir, ya. Yang lainnya cuma 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Bahkan ada yang kabinet berjalan selama 3 bulan. Nah, hal ini yang membuat Soekarno itu melihat bahwa demokrasi parlementer yang dipraktekkan di Indonesia itu tidak berjalan bagus. Maka dengan sendirinya Soekarno membuat inisiatif bahwa Indonesia tidak pantas menggunakan parlementer, maka kembali ke presidensial dengan saya sebagai motornya gitu. Dan makanya kemudian lahir yang namanya demokrasi terpimpin gitu. Ini kepala pemerintahan model parlementer, ya. Jadi adanya mosi tidak percaya gampang dijatuhkan, ya. Tetapi posisi parlemen cukup kuat di sini, tidak seperti sebelumnya. Nah, mari kita lihat di Indonesia untuk sekarang, ya. Nah, kekuasaan eksekutif di Indonesia Anda bisa lihat di pasal 4 Undang-Undang Dasar, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi yang memegang kekuasaan pemerintah adalah Presiden, ya, Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Dan di pasal 7-nya, Presiden dan wakil presiden itu dipilih secara berpasangan. Jadi tidak dipilih dalam dipilih dalam waktu yang berbeda, tapi mereka merupakan satu pasangan yang wajib diusung oleh partai politik. Nah, yang menarik di Indonesia adalah tentang kekuasaan eksekutif, ya, yang mengalami semacam pergeseran. Jadi ada sebelum amandemen dan pasca amandemen ini terlihat menarik dari kekuasaan eksekutif di Indonesia. Yang secara kita bisa tarik adanya kekuasaan parlemen yang cukup kuat, ya, meskipun secara presidensil, secara dalam sudut pandang presidensil itu seharusnya kekuasaan presidensil yang kuat, tapi pasca amandemen ini ada banyak kekuasaan-kekuasaan yang sebenarnya ada di DPR malah, ya. Check and balance-nya terlalu kuat. Ya, Anda bisa baca di bukunya Ismail Suni tentang pergeseran kekuasaan eksekutif, ya, atau beberapa buku-buku yang lain. Oke, mari kita bahas satu persatu, ya. Dari aspek legislasi, sebelum amandemen, pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada di tangan presiden dengan persetujuan DPR, gitu, ya. Itu sebelum amandemen. Jadi kekuasaan legislasi itu ada di presiden atau lembaga eksekutif. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, bahwa dalam model parlemen dalam parlemen itu tidak mesti, ya, memiliki kekuasaan legislasi. Gitu. Ada waktu di mana kekuasaan legislatif justru dipegang oleh eksekutif, gitu kan.
Ya, dalam hal ini adalah pembentukan undang-undang pernah diberikan kewenangannya kepada presiden dan DPR sebagai parlemen hanya menyetujui saja. Nah, sekarang pasca amandemen ya Undang-Undang Dasar, presiden hanya bisa mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Jadi terbatas kepada memberikan rancangan saja ya. Tidak kemudian dia punya kekuasaan untuk membentuk ya. Hanya mengajukan rancangannya saja pada undang-undang pada DPR. Nah, meskipun nanti dibahas bersama, tapi ketika dalam pembahasan itu presiden tidak mau tanda tangan ya, maka dengan sendirinya aturan akan aktif setelah 30 hari ya. Ya, bisa kita katakan bahwa meskipun presiden tidak sepakat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ini ya, dan dia dengan dibuktikan dia nggak mau tanda tangan, tapi Undang-Undang Dasar menyebutkan kalau dia nggak mau tanda tangan, ya secara sendirinya undang-undang akan aktif sendiri, undang-undang sendirinya akan berlaku. Ini kan kita menandakan bahwa kekuasaan legislasi dari presiden sebelum amandemen dan pasca amandemen terlihat adanya kekuasaan yang sangat jauh ya. Di mana sebelum amandemen kekuasaan legislasi ada presiden, sekarang ada di DPR. Meskipun dibahas bersama, tetapi ketika dalam proses persetujuan presiden tidak setuju dengan misalnya tidak mau menandatangani, undang-undangnya akan berlaku dengan sendirinya. Ini kan artinya menandakan secara tidak langsung memang kekuasaan presiden dalam pembentukan legislasi memang lemah terhadap DPR. Untuk masa jabatan, kita bisa lihat bahwa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar itu hanya berlangsung 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan presiden. Nah, bedanya dengan pasca amandemen ya, itu hanya 5 tahun dan hanya dapat dipilih 1 kali. Jadi bisa kita bilang bahwa kekuasaan masa presiden itu di Undang-Undang Dasar sekarang hanya 2 kali periode saja. Nah, kalau sebelumnya tidak. 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Nah, dapat dipilih kembali ini kan multi tafsir. Apakah hanya berlangsung 1 kali atau seterusnya? Atau tergantung kemauan rakyat gitu ya. Misalnya gimmicknya politikus. Atau berdasarkan kekuasaan rakyat. Nah, kita nggak tahu juga. Nah, karena tidak ada pembatasan itu, maka Pak Harto itu bisa berulang kali terpilih ya. Apalagi waktu itu parlemennya begitu dikuasai oleh Partai Golkar, ya. Jadi dengan mudahnya dia bisa menang. Dan waktu itu pemilihan presiden itu secara tidak langsung. Kalau sekarang kan memang langsung ya oleh rakyat. Dulu kan dipilih oleh parlemen. Nah, itu ya untuk amandemen sekarang pasca amandemen kekuasaan eksekutif tidak bisa terlalu lama ya, hanya 5 tahun dan hanya dipilih 1 kali. Kemudian dalam masa perjanjian internasional ya, perjanjian internasional dulu presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan DPR ya. Wah, untuk sekarang ya dalam buat perjanjian internasional yang lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar baik itu para rakyat harus dengan persetujuan DPR juga ya, harus ada persetujuan dengan DPR gitu. Nah, kemudian untuk pengangkatan dubes dan konsul ya, dulu sebelum amandemen presiden itu mengangkat duta dan konsul saja dan presiden menerima duta negara lain. Sekarang pasca amandemen itu tidak ya. Pengangkatan dubes itu harus dengan pertimbangan DPR menerima dubes negara lain atas pertimbangan DPR juga. Jadi ada kemudian tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas simbolik presiden, ya tugas-tugas simbolik kepala pemerintahan itu kemudian sekarang diawasi juga secara langsung oleh DPR gitu. Jadi check and balance-nya cukup kuat di sini ya. Dari sebelumnya adalah executive heavy, sekarang menjadi konstitusional heavy ya. Lebih kepada bagaimana konstitusi, tapi bisa kita lihat bahwa desainnya itu kekuasaan presiden tidak begitu kuat dalam ini gitu ya. Ya, pengangkatan dubes kalau dulu presiden boleh mengangkat siapapun dubes, sekarang harus dengan pertimbangan DPR. Penerimaan dubes juga dengan pertimbangan DPR, sebelumnya tidak. Nah, untuk kemudian kita bisa lihat di gerasi abolisi dan amnesti ya. Nah, dulu hanya diatur presiden memberi gerasi, memberi amnesti, abolisi dan rehabilitasi ya dulu ya. Rehabilitasi enggak sih? Dulu sebelum ini salah kopas.
Nah, sekarang gerasi dan rehabilitasi itu harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ya, gerasi itu ampunan, rehabilitasi itu penamaan pengembalian pemulihan nama baik dan beberapa kerugian-kerugian yang diterima oleh korban itu harus bisa dipertimbangkan dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan amnesti itu ampunan, ya sama dengan abolisi juga hampir sama. Bedanya dengan pengakuan tentang kesalahan. Oke, terakhir kemarin DPR juga baru saja mempertimbangkan amnesti yang diberikan oleh Presiden terhadap seorang dosen ya di Universitas Syahkuala yang terjerat undang-undang ITE ya. Presiden baru saja memberikan amnesti dan dia dibebaskan gitu. Sebelumnya sudah pernah ya Presiden memberikan amnesti untuk itu. Nah, tapi sekarang dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR juga. Nah, kalau sebelumnya Presiden ya gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi ya bebas-bebas saja kepada siapapun karena itu prerogatif Presiden. Tapi sekarang prerogatif itu sesuatu yang mungkin eksekutif hanya untuk tugas Presiden saja, sekarang harus dengan pertimbangan-pertimbangan DPR. Bahkan di salah satu jurnal yang saya baca kemarin, bergeserannya melihat bahwa ada legislatif parlementer heavy ya, bukan eksekutif heavy tapi ya parlementer heavy karena check and balance-nya itu menempatkan DPR dalam posisi yang cukup kuat daripada presiden gitu ya. Itu mungkin kapan-kapan kita bisa bahas kembali. Oke, itu sekian rekaman materi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman terus belajar dari sumber-sumber yang lain juga ya. Baca jurnal, baca buku, dan beberapa referensi yang membantu. Tuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.